Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati atas kepercayaan dari pimpinan Al-Irsyad, kemudian juga dari pimpinan pendidikan Al-Irsyad, Ustadz Ali Umar Basalamah, kemudian Ustadz Suhairi Umar, terima kasih sekali. Saya kenal cukup banyak yang ada di sini karena lumayan sering juga ke Purwokerto ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, ada Bapak Toto, ada yang lainnya ya, ada siapa tadi, Bapak Sodikun, syukron juga untuk Ustadz Syarif, Ustadz Dian ya, dan juga Bapak Ibu para guru, Ustadz Ustadzah tercinta, salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Semoga acara ini membawa kebaikan bagi kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi kepercayaannya. Saya akan membahas sesuatu yang refreshing saja ya. Jadi ini adalah kelas refreshing, bukan berarti Ustadz Ustazah tidak familiar dengan hal ini. Ini nginget-nginget lagi gitu ya. Saya ingin mengajak untuk kita, spesifiknya saya akan membahas terkait dengan kondisi konteks online saat ini saja gitu ya. Jadi komunikasi yang saya akan elaborasi saat ini terkait dengan online ya. Kita tahu Ustadz Ustazah, Corona telah mengubah banyak hal dalam bagaimana kita hidup, belajar, beribadah dan lain sebagainya ya. Mari kita ingat bagaimana pemerintah telah menetapkan kita di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Meskipun sekarang ini sudah tidak demikian sepenuhnya, tapi masih dalam proses adaptasi dan lain sebagainya ya. Terkait dengan pendidikan masih cukup banyak dilakukan di rumah. Jadi sekarang kita banyak belajar menggunakan online. Apa yang terjadi kalau jadi belajar di rumahnya permanen? Ini challenge ya, kita harus sudah siap nih ya. Kenapa? Why not? Why not? Artinya gini, possibilities untuk permanen bisa jadi akan menjadi berkurang untuk belajar di sekolah atau bertemu fisik, tetapi mungkin akan dibagi menjadi demikian gitu ya. Ada yang ketemu di dunia maya, ada yang ketemu di dunia nyata. Dulu, ini iseng-iseng dulu ya, dulu dia bilang nggak boleh pakai telepon ya, sekarang sekolahnya pakai telepon ya, sekolahnya di telepon. SD online sekarang ya. So welcome to the reality. Ada daring, ada luring, ya, online dan offline. Semua ini kita harus mampu beradaptasi. Mari kita setarakan tanggapan dengan tantangan yang kita hadapi. Tantangan pembelajaran online. Kita sebut kendala teknis, akses internet, jaringan internet yang terbatas, kuota internet, sarana prasarana terbatas, dan lain sebagainya. Kita perlu mensikapi realitas ini. Kemudian pembelajaran masih baru, anak belum terbiasa belajar mandiri. Ini penting sekali untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi pembelajar yang mandiri. Ini penting sekali. Kemudian kalau nggak ada yang ngajarin di rumah gimana? Orang tua belum tentu punya pengetahuan atau juga pemahaman yang cukup untuk mengantarkan anak-anak kita menguasai sesuatu. Lingkungan di rumah bisa jadi kurang kondusif. Semangat belajar bisa jadi terbangun karena ada teman-teman. Ini adalah tantangan-tantangan yang perlu kita sikapi. Ada yang belajar nih, ini sempat viral ya, belajar di jalanan supaya dapat ini ya, kuota. Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, ada 7 ranah kebijakan nasional yang membangun karakter bangsa.
lembaga keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, sipil, dunia usaha, politik, media massa. Semua ini bertanggung jawab. Sekarang saya akan berfokus terhadap pendidikan, tapi kita akan mengkawinkan antara keluarga dengan pendidikan melalui pembelajaran online. Ini kita nggak mau dengar ini ya. Ini kata Margaret Mead, saya cuma ingin mengingatkan saja ya. Jadi kita tahu realitasnya ada yang ketidakpercayaan terhadap sekolah. Tapi kita harus bangkit, kita harus meyakinkan, kita harus mengupayakan untuk memberikan yang terbaik sehingga keberadaan kita berada di ranah amanah pendidikan yang kita ambil sebagai profesi kita menjadi berkah. Ini ada iseng-iseng di sana sini nih pada bilang dulu ya, sekarang ngajar tuh di rumah susah kan, kata guru-guru gitu ya. Ini isengnya aja ya. Kenapa? Karena orang tua dan lingkungan tidak selalu punya kemampuan, keahlian, komprehensif, serta kesabaran dalam mengajar. Berarti kita perlu mengambil langkah-langkah strategis ya. Ini juga nih ya, mamanya cerewet ya, mungkin termasuk saya juga ya. Kapan pulang nih Mbak gitu ya. Drama sekolah online ya. Dari duduk baik-baik tadi Ustaz Suhairi udah bilang ya, duduk baik-baik ya, tapi jangan sampai ndelosor ya. Ini ada iseng-iseng, ular sanca tidak berburu ya, mamaku tidak cocok jadi guru. Online, anak-anaknya, orang tua yang kerjain, anak-anaknya santai ya. Terus ini ada lagi. Dear Ibu Guru, untuk mencegah keretakan hubungan saya dengan anak saya, maka saya menyerah main guru-guruan ya. Jadi, saya mau bilang, Ustadz Ustazah, realitasnya ini nih, oke? Kita perlu menangkap realitas ini. Kalau Anda jadi guru cuman transfer pengetahuan, ya, udah gak kepake lagi. Buka aja dunia di jari saya, semuanya bisa pakai online. Tapi kalau kita mentransfer azab, ketakwaan, keikhlasan, ini yang akan terus dibutuhkan. Jadi kita perlu mentransfer nilai-nilai tidak hanya kognitif. Saya mau tambahkan sedikit bahwa pendidikan S1 saya itu di bidang pendidikan, Ustadz Suhairi dan Ustadz-Ustazah sekalian. Jadi saya punya background pendidikan dan saya sekarang menjadi pendidik. Ya, guru adalah pejuang. Di depan memberi teladan, di tengah memberi bimbingan, di belakang memberi dorongan. Mari kita hayati Ki Hajar Dewantara yang luar biasa ini. Ini adalah Abraham Lincoln kepada kepala sekolah anaknya. Ya, saya ingin sharing saja. Saya pernah sharing ini beberapa saat yang lalu. Saya cuplik sebagian saja ya. Ajari anakku. Iya, emang harus belajar. Saya tahu. Manusia itu memang tidak adil. Manusia juga tidak benar. Tapi ajari dia juga bahwa di antara ada orang-orang yang jahat itu ada juga pahlawan. Di antara politis yang suka mementingkan diri sendiri ada pemimpin yang punya dedikasi. Kemudian juga ajari dia bahwa di antara musuh-musuh ada sahabat. Semua butuh waktu, saya tahu itu. Tapi ajari dia sebisa Anda. Bahwa $1 yang diusahakan jauh lebih berharga daripada $5 yang ditemukan. Ajari dia sebisa Anda indahnya buku-buku. Tapi berikan juga waktu untuk berpikir mendalam tentang misteri dari burung-burung di angkasa. Lebah-lebah di teriknya sinar matahari, bunga-bunga di lereng bukit hijau.
Ajari dia bahwa jauh lebih terhormat untuk gagal daripada menipu atau mencontek. Ajari dia untuk punya kepercayaan dalam gagasan pribadinya. Meskipun orang lain mengatakan bahwa gagasan-gagasannya itu salah, ajari dia untuk berlaku lembut terhadap orang-orang yang bertabiat. Terhadap orang-orang yang bertabiat lembut. Dan berlaku kasar pada orang-orang yang bertabiat kasar. Ajari dia sebisa Anda bagaimana tertawa dikala sedang sedih. Ajari dia untuk tidak malu menangis. Ajari dia untuk menertawakan yang sinis. Dan berhati-hati dengan kemanisan yang berlebihan. Ajari dia untuk penuh kelembutan. Tetapi jangan memanjakannya. Biarkan dia mempunyai keberanian untuk tidak sabar. Biarkan dia mempunyai keberanian. Mempunyai kesabaran untuk berani. Ajari dia untuk punya kepedulian mulia pada umat manusia. Ini yang kita selalu ajarkan di Al-Irsyad. Bapak Ibu sekalian, pesan ini berat. Akan tetapi lakukan saja sebisanya. Anak ini anak kecil yang baik, anak saya. Demikian kata Abraham Lincoln. Saya ingin kita berefleksi bahwa proses pembelajaran tidak hanya kognitif, tapi juga membangun jiwa, membangun adab, membangun karakter. Guru-guru Al-Irsyad luar biasa telah mengkontribusikan upayanya dengan sungguh-sungguh. Saya tahu itu dan saya sangat hargai itu. Mari kita lihat apa sumber motivasi dari Al-Irsyad. Sumber motivasinya adalah kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Menyuruh pada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa ngajar dalam waktu yang kita miliki, selesai. Tapi kita bisa ngajar dalam waktu yang kita miliki dengan kualitas yang luar biasa. Kita pilih yang mana? Dengan kualitas yang bagus, kualitas yang benar. Ini pilihan kita. Ngajar ngabisin waktu atau ngajar dengan amal ibadah yang terbaik. One can make a difference. Satu orang bisa bikin perbedaan. Jadi kita bisa mengantarkan nilai-nilai itu untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita. Mari kita bikin perbedaan, perbedaan yang positif. Guru yang menginspirasi menghasilkan murid yang terinspirasi. Menginspirasi meskipun online. Saya ingin mengajak untuk menonton ini. Bahasa asing yang begitu banyak. Kayak tadi kan mengaku bahwa belajar sendiri, nggak ikut kursus sama sekali. Belajar otodidak. Nah, pertanyaannya adalah kalau ada kesalahan grammar atau tata bahasa, kesalahan pengucapan, itu siapa yang mengoreksi, siapa yang tahu? Apabila dalam berbicara atau pronunciation-nya ada kesalahan, saya dengan cara saya sendiri membuka Facebook, Twitter, Yahoo, kita chatting, dan di situ kita harus open mind bahwa sosok kita seperti ini, bisakah diterima? Apabila ada kesalahan, bagaimana kita mengoreksi? Dan sejauh ini, apabila saya ada kesalahan dalam berbagai bahasa, biasanya di-chatting sama teman-teman. Saya punya 5-10 partner untuk pembelajaran, tapi mereka di negara masing-masing. Jadi zaman sekarang guru itu bisa ada di mana saja ya? Bagi saya, jadikanlah semua tempat sebagai tempat belajar, dan siapa saja menjadikan sebagai guru. Tapi bagaimana awal mula Gayanti tertarik pada bahasa? Untuk bahasa sendiri, semenjak saya mendengar kata mama, saya belajar bahasa di situ. Bukan hanya saja bahasa pengucapan, tapi bahasa tubuh. Karena di keluarga... Anak ini SMA.
kebetulan sekarang telah meninggal. Saya mau mengingatkan bahwa kita juga bisa mengajak anak-anak kita untuk bertualang melalui online. Lalu banyak sekali pembelajaran kita bisa peroleh dari online, dari YouTube, dari berbagai hal. Mari kita motivasi anak kita untuk menjelajah sendiri. Sekarang saya akan mengajak untuk membahas komunikasi. Komunikasi itu rumusnya ini. Who, what, channel, whom, effect. Siapa yang ngomong, pesannya apa, melalui apa, ya. Siapa yang dengerin, dampaknya apa. Jadi, guru bawa pesan melalui online pada murid, dampaknya apa? Ini yang perlu kita lihat, ini yang perlu kita kendalikan. Sehingga dampaknya menjadi dampak yang sangat baik. Memahami siswa, siapa guru, siapa murid. Mari kita perlu tahu siapa ini, whom, dan siapa kita. Karena kalau tahu siapa saya dan siapa dia, murid kita akan memproduksi pesan yang kira-kira membuat dia ini bisa mengerti, sehingga dampaknya positif. Saya akan mengajak untuk melihat generasi. Ada berbagai generasi yang saat ini ada, yaitu tradisionalis, baby boomers, Gen, millennial, ini yang umurnya segini. Kalau baby boomers sekitar 54 sampai 74, Gen X 44 sampai 53, milenial 23 sampai 43, Gen Z 8 sampai 22, di bawah sini alpha. Ustadz Ustazah yang dirahmati Allah, ini mari kita lihat kemungkinan guru-guru nih ada di sini dan di sini, ya. Kemungkinan di sini nih gurunya. Sekarang mari kita lihat ya, ini sekitar 8 dari sampai 8 tahun lah alpha ini. Nah, beda orang-orang dengan generasi yang berbeda, ya. Kita skip ini karena kemungkinan guru-gurunya akan banyaknya di sini dan di sini ya, tapi bisa dilihat ini. Mampu X ya, X mampu beradaptasi dengan teknologi, cenderung skeptis, kemudian kita bisa lihat ya di sini ya. Ini cenderung tidak segera beradaptasi dengan teknologi. Beda sama yang ini, udah langsung yang Y ini, milenial, ini namanya milenial. Milenial itu yang Y, ya. Ini yang Z, yang anak SD, SMP, SMA, mahasiswa tingkat-tingkat awal. Penggunaan teknologinya seperti ini. Ya. Gen Z, ini murid-murid kita, bahkan ya murid kita Gen Z, menyukai format audiovisual, bergantung pada teknologi, mudah memahami contoh konkret. Apa artinya? Kita perlu mengantarkan pesan yang dengan contoh konkret. Kritis terhadap saat mengemukakan pendapat. Ini challenge nih untuk kita bisa menerima dan menjawab dengan baik. Mampu belajar dengan baik dari guru maupun tutor, memposisikan diri sebagai sahabat, gemar berinovasi. Mari kita lihat balik lagi ke sini. Kalau muridnya di sini, ini gurunya yang ada di sini, ini pesan-pesannya harus disesuaikan dengan generasi muridnya. Nah, misalnya begini, yang generasi X atau apalagi yang boomers, ini
tidak terlalu terbiasa sama teknologi. Implikasinya apa? Dia ngajarin yang sini, dia gelagapan. Udah stres, udah males deh. Udah sini deh, ngajarinnya langsung aja. Karenanya, maksud saya ingin mengingatkan, ini kita terima diri dan kita menyeimbangkan tantangan dengan tanggapan kita, ya. Generasi ini aja agak skeptis nih, ya, terhadap teknologi. Nih, cara belajarnya, Z, ini alpha yang bayi-bayi, ya, mungkin yang sekolah TK-TK gitu ya, TK, SD awal. Menyukai interaktif daripada pembelajaran satu arah. Kalau yang baby boomers itu satu arah. Yang X itu masih cukup satu arah tuh, yang generasi X. Jadi kita ini, ngajar anak-anak kita ini, modalnya dari mana? Dari orang tua kita. Sama dari pengalaman-pengalaman kita. Jadi maksud saya, mari kita beradaptasi dengan tingkat kegenerasian murid kita. Menyukai ini virtual, kemudian critical thinking, ya. Ini lagi yang bayi ini, yang kecil-kecil ini lebih berfokus pada skill dibandingkan konten. Jadi benar-benar nih praktis banyaknya. Ini challenge untuk kita untuk mengajarkan sesuatu yang kritis, yang pendalaman. Menyukai sistem belajar yang lebih fleksibel, tidak terikat banyak aturan. Belajar tidak harus dilakukan dalam ruangan kelas. Ini dia memang senang di sini. Ini yang ini ya, alpha ya. Dari bayi udah begini. Karakter alpha, akrab pada sesuatu yang instan, dan lain sebagainya ya. Oke. Ustadz-ustadzah semua, guru perlu tahu diri sebagai komunikator dan sebagai komunikan murid kita ini, kita perlu tahu siapa murid kita. Oke. Karakteristik online students, ya. Dia harus punya disiplin diri. Kalau anaknya nggak disiplin gimana? Ini PR kita nganterin dia supaya disiplin. Self-motivated. Ini kalau anak-anak kita nggak punya self-motivated, ini challenge berat ini. Challenge besar lah. Ya. Challenge teruk. Dia maunya enak ya, santai ya, need for convenience. Pokoknya pelajarannya juga yang nyaman lah gitu. Berarti pelajaran kita yang pakai teori-teori yang berat-berat itu dia nggak mau. Excellent written and communication ability. Oke ya, ini bagus nih kalau anak online ini harusnya begini ya. Dia harus nyaman sama teknologi. Kalau nggak nyaman sama teknologi gimana? Terus dia independent learner. Kita nganterin anak-anak kita kayak gini supaya nulisnya bagus, komunikasinya bagus. Di kelas diem aja nih, gimana coba kalau di kelas terus dia nggak ngomong apa-apa? Gimana kita tahu progres dia? Ini tantangan kita semua. Daring nggak boleh garing. Ya. Agar komunikasi efektif, perlu pemikiran persiapan lebih daripada face to face. Ya, ini perlu lebih dibandingkan langsung begini. Kita udah punya modal banyak di sini, kita shifted. Berarti gurunya harus mengupdate diri dan juga ingat memotivasi siswa untuk maju karena kita nggak ngajarin otak doang. Balik lagi ke sini, Bapak Ibu sekalian. Dari sini, setiap orang ada dua kebutuhan. Kebutuhan pribadi, kebutuhan praktis. Ya. Kebutuhan praktis adalah, kalau lapar, butuh makan. Kalau haus, butuh minum. Butuh dapat pelajaran, butuh dapat latihan, butuh melaksanakan tugas, butuh bermain. Tapi pribadi adalah, disayang, didengar, diperhatikan, diajak mengambil keputusan, dijaga harga diri, ditingkatkan harga diri. Ini juga penting. Tuti, kemarin kamu nggak masuk ya? Nggak ada absennya.
Atau guru bilang, Tuti kemarin kamu nggak masuk ya? Nggak ada absennya? Ini kategorinya adalah di sininya ada masalah dari penyampaiannya. Jadi ada menuduh. Masuk Bu, maaf saya lupa absen. Ternyata begini, padahal udah dituduh gitu. Ini beresiko. Ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah, ini kita lihat ya. Body language, ini dalam komunikasi, body language sekian persen pengaruhnya, voice sekian persen, kata-kata sekian persen. Oke. Jadi ini rumus-rumus komunikasi. Artinya apa? Artinya ketika kita ngomong, kita harus mikirin kata-katanya yang bagus, kontennya yang bagus, dengan PPT yang memudahkan, ya? PPT yang atau penjelasan-penjelasan yang mudah dilihat, tapi juga penyampaiannya dengan body language yang baik, dengan suara yang baik. Kalau kita ngajar dengan suara yang ayo anak-anak buka halaman segini, datar saja selama pelajaran berlangsung. Menurut riset dari Mehrabian mengatakan begini. Mari kita lihat pendapat terkait dengan body language. Ini boring, pantesan aja delosor. Yang udah seru aja belum tentu gak delosor ya. Nah, jadi voice perlu. Body language perlu. Coba kalau gurunya ini no body movement, lurus aja, nggak ada ekspresi, ya, atau juga cuek dari ekspresinya, nggak ada ekspresi nih. Cuman menyampaikan saja, begini, 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 boring, ya. Misalnya juga begini nih, lihat. Lihat saya dengan posisi yang seperti ini. Di belakang layar, ya, di layarnya seperti ini. Dengan seperti ini. Ada bedanya. Jadi, kita perlu mengaktifkan, karena modal kita nih cuma di sini nih, modal kita di sini nih, di wajah nih, wajah doang nih. Berarti si wajah ini kita perlu optimalkan, karena body language di situ mainnya. Jadi kalau body language, matanya juga nggak ada ekspresi, wajahnya nggak ada ekspresi, suaranya datar-datar aja, ini sayang nih, ini konsepnya nih ya, secara sederhana. Oke? Jadi, balik lagi deh sedikit. Artinya ini adalah, ininya perlu serius ya. Tadi kita udah bahas nih. Jadi, saya ingat di kelas-kelas sebelumnya, di sharing-sharing sebelumnya, di training-training sebelumnya yang kita tahu di MPP Al-Irsyad ini juga, saya tahu narasumber-narasumber sebelumnya, seperti Ustazah Fitri, Ustadz Halim dan lain-lain ya, mungkin juga Prof Misri dan lain-lain sudah menjelaskan, dan mohon maaf yang lain-lain barangkali juga ya, sudah menjelaskan cara kontennya. Saya akan meminimalisir bahasan terkait dengan ini ya. Saya nggak akan bahas ini banyak-banyak. Saya bahas yang lain-lain juga ya. Ini sedikit, yang lain-lain. Ini karena ini banyak sekali. Misalnya di dalam PPT-nya harus ada warna ini, harus ada permainan ini, harus ada metode-metode penyampaiannya. Ini takes time. So you need to learn this, you need to learn this, you need to learn this. Oke? Okay? Di dalam komunikasi ada dimensi isi, dimensi hubungan. Isi adalah konten, hubungannya adalah relationship.